Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih dalam suasana iman, Islam. Al-Quran senantiasa membersamai kita dan kita senantiasa membersamai Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah nikmat yang sesungguhnya yang tertanam dalam diri kita. Salawat dan salam mari senantiasa kita bacakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita tumbuhkan semangat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, terutama sunnah yang berkaitan dengan Ramadan, siam dan qiyamul lail, terutama agar kita mampu meraih kemuliaan daripada Lailatul Qadar. Hadirin jemaah muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tema kajian kita pada kali ini adalah meraih atau menggapai Lailatul Qadar. Satu hal yang harus kita tanyakan kepada diri kita adalah, adakah manusia yang mampu beribadah selama 1000 bulan lamanya, 80 tahun lebih, tanpa bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tentunya jika ia bukan seorang rasul, seorang nabi, bukan pula malaikat, agak mustahil rasanya ada orang yang mampu beribadah dengan tenggak waktu yang begitu lama tanpa maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk mampu beribadah yang kualitas ibadahnya melebihi 1000 bulan lamanya, dan kita mampu melakukan itu tanpa maksiat seandainya kita beribadah pada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka di dalam Al-Quran pada surah Al-Qadar, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa kebaikan yang ada pada malam Lailatul Qadar? Yang dimaksud dengan kebaikan di situ adalah kualitas beribadah pada satu malam Lailatul Qadar tersebut jauh lebih baik daripada 1000 bulan, melebihi ibadah 1000 bulan lamanya. Seandainya ada seseorang yang beribadah penuh selama 80 tahun lamanya, dia beribadah penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan seorang muslim yang beribadah pada satu malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada orang yang beribadah 1000 bulan lamanya dalam kehidupannya. Maka itulah sebabnya ada kesempatan bagi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, sebagai muslim yang sejati, memiliki kualitas ibadah 1000 bulan lamanya apabila kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan dan beribadah penuh di bulan Ramadan tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya adalah bagaimana menggapai Lailatul Qadar tersebut? Kita mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Maka kita kembali kepada awal surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi, kita kembali kepada surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan di mana Al-Quran diturunkan. Ketika Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar yang disebutkan pada surah Al-Qadar, maka kapan Lailatul Qadar itu? Maka dijelaskan pada surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan di mana Al-Quran diturunkan. Berarti malam Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan yang menurut riwayatnya kapan malamnya itu dirahasiakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menekankan amalan-amalan kebaikan di 10 akhir Ramadan.
sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa ketika 10 akhir Ramadan telah tiba, maka Rasulullah akan menyingsingkan lengan bajunya, mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian meninggalkan istri-istrinya, kemudian ia beriktikaf di masjid. Tujuannya apa? Untuk meraih kemuliaan daripada Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih kemuliaan daripada Lailatul Qadar ini, satu hal yang harus kita lakukan, betul-betul menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah yang telah disunnahkan Rasulullah dan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Karena di salah satu malam Ramadan ada namanya Lailatul Qadar, maka kita penuhi malam-malam Ramadan dengan ibadah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan Ramadan, qama Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan dengan berpuasa di siang harinya, kemudian salat qiyamul lail di malam harinya, kemudian membaca tilawah di malam harinya, bersedekah di malam harinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa di masa-masa yang lalu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk meraih daripada kemuliaan Lailatul Qadar itu, salah satu yang harus kita lakukan adalah qiyamul lail, atau yang kita kenal dengan salatut tarawih, salat witir. Dan itu harus kita lakukan secara penuh, secara rutin selama bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di salah satu malam Ramadan ada Lailatul Qadar, maka kita harus menjaring Lailatul Qadar itu dengan qiyamul lail sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kita lakukan untuk menjaring atau menggapai Lailatul Qadar tersebut? Yang kita lakukan adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kita penuhi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran, karena bacaan terbaik adalah Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca kamulah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an, sebagai pemberi syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Siapakah sahabat Al-Quran? Merekalah yang membaca Al-Quran di sepanjang malam. Jika ia mampu, kemudian ia baca, dia telaah. Karena memang inilah yang dilakukan Rasulullah beserta Jibril setiap kali Ramadan datang. Maka Jibril akan datang memperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Maka kita juga sebagai orang-orang yang beriman berkumpul satu sama lain. Kita saling mentadarusi Al-Quran, saling mengoreksi bacaan, makharijul huruf, jika bisa menambah hafalan di malam-malam Lailatul Qadar. Kemudian di malam-malam Ramadan, kemudian itu penuh menjadi rutinitas kita, maka kita telah menjadi pembaca Al-Quran yang lebih baik daripada 1000 bulan lamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian apalagi yang kita lakukan untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar? Yang ketiga yang kita lakukan adalah bersedekah. Rajin-rajin bersedekah, termasuk bersedekah bagi orang yang berbuka puasa. Bukankah Rasulullah SAW sangat menganjurkan orang memberi makan atau memberi buka puasa orang-orang yang berpuasa? Bahkan pahala orang yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa itu sama dengan pahala orang yang berpuasa. Kualitas pahala yang sangat luar biasa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita ingin mendapat nilai sedekah 1000 bulan lamanya, maka yang harus kita rutinkan selama Ramadan ini adalah bersedekah. Bersedekah yang sangat luar biasa nilai pahalanya. Di luar Ramadan saja sudah berbalas 700 kali lipat. Matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabilah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahwa setiap sedekah yang kita berikan berbalas 700 kali lipat. Dan apabila kita melakukan itu di bulan malam Ramadan, maka kita mendapat kesempatan untuk mendapatkan nilai sedekah lebih dari 1000 bulan. Intinya adalah mari kita semangat berbuat kebaikan.
ibadah yang berkaitan dengan kita dan Allah, berkaitan kita dengan makhluk di muka bumi ini, terus kita gencarkan selama Ramadan dan malam-malamnya. Insya Allah kita akan meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kali ini mampu menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang nilai ibadahnya meningkat, kualitas ibadahnya juga meningkat, demikian pula pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.